Halo, selamat sore pemirsa, Anda menyaksikan berita Satu Utama. Saya Stephanie Ginting. Pemirsa, Gus Muhaimin, Ketua Umum PKB, blak-blakan mengatakan ingin bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Tanggapan dari teman koalisinya Gerindra ternyata tidak masalah. Bahkan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto mengatakan juga ingin bertemu dengan Bu Mega. Padahal kita tahu Gerindra dan PKB ini sudah terikat janji dalam koalisi kebangkitan Indonesia Raya. Lantas bagaimana nasib KKIR dan apa yang sebenarnya mau dibahas dengan Bu Mega? Kita bahas di Berita Satu Utama bersama saya Stephanie Ginting. Sosok sentral dalam koalisi kebangkitan Indonesia Raya Prabowo Subianto dan Caimin mengadakan pertemuan di hari Minggu kemarin. Usai menghadiri konsolidasi Partai Gerindra, Prabowo Subianto secara khusus berkunjung ke kediaman Caimin. Dalam kunjungan ini, Prabowo dan Caimin menegaskan kesepakatan antara Gerindra dan PKB. PKB dan Gerindra sudah tanda tangan suatu kesepakatan politik. Dan itu berarti kita setiap langkah, setiap masalah kita bahas bersama. Ya. Kita tadi cukup buka-bukaan saya kira. Ya. Dan itulah yang kita ingin pertahankan. Saya sangat terima kasih kepercayaan dari PKB, kepercayaan daripada Gus Muhaimin Iskandar. Yang ada di benak kita adalah hanya kepentingan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Sebelumnya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyebut dirinya menunggu kesempatan untuk bertemu Megawati Soekarno Putri. Jawaban tersebut sebagai respon atas rencana pertemuan Megawati Soekarno Putri dan Muhaimin Iskandar yang dihembuskan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Tidak hanya Caimin, Prabowo pun mengaku menunggu jadwal bertemu dengan Megawati Soekarno Putri. Lantas, akankah pertemuan antar tokoh tersebut bermuara pada dukungan kepada Ganjar yang telah diusung lebih dulu oleh PDI Perjuangan? Atau justru pertemuan tersebut hanya silaturahmi belaka? Ya, untuk membahas rencana pertemuan Gus Muhaimin dan Prabowo Subianto bersama dengan Megawati Soekarno Putri, kita sudah bergabung dengan Gus Jazilul Fawait, Wakil Ketua Umum PKB, Bang Eriko Sotarduga, Ketua DPP PDIP. Nanti juga akan bergabung dengan kita Mas Ade. Saya mau ke siapa dulu ya? Selamat sore, Bang Eriko dan juga Gus Jazilul. Bang Eriko, Gus Jazilul, bisa mendengar suara saya? Selamat sore, Stephanie. Ya. Apa kabar? Selamat sore. Selamat sore. Waalaikumsalam. Saya mau ke Gus Jazilul dulu. Gus Jazilul, kan kita tahu bahwa PKB sudah bersama dengan Gerindra, sudah punya capres sendiri. Lantas apa sebenarnya yang mau dicari bertemu dengan Bu Mega? Tentu hubungan PKB dengan PDIP itu seperti saudara, lama dan bersahabat baik sampai hari ini. Dan hubungan Gus Muhaimin dengan Bu Megawati itu seperti ayah dan ibu, seperti anak dan ibu kandung menurut saya, karena selama ini punya histori yang panjang dengan Ibu Megawati. Bahwa memang PKB hari ini membangun kerjasama politik dengan Gerindra itu adalah bagian untuk menatap 2024. Namun melihat dari konstelasi yang ada, ini memang Ibu Megawati memiliki magnet yang kuat dan peran utama di dalam Pilpres 2024. Utamanya dari capres-capres yang ada, yang itu membutuhkan cawapres. Ibu Megawati menurut saya yang satu-satunya tokoh yang bisa menunjuk siapapun untuk menjadi cawapres dan capres. Oke, berarti Gus Jazilul ini karena beberapa waktu lalu Mbak Puan sempat menyebutkan bahwa Gus Muhaimin juga masuk dalam radar cawapres Ganjar, karena itukah Gus? Tentu lebih dari itu, silaturahim itu lebih diutamakan untuk PKB, kebersamaan begitu. Namun bahwa kebersamaan dengan Gerindra yang sudah terjalin setahun lebih, Stephanie,
dan kita kerjasama yang solid, komunikasi yang baik. Namun belum sampai hari ini Pak Prabowo dan Gus Muhaimin belum memutuskan siapa capres dan siapa cawapresnya. Namun untuk apa misalkan bertemu Ibu Megawati? Saya pikir lebih dari urusan Pilpres, saya yakin. Dan untuk melihat Pilpres 2024 juga berjalan secara baik, damai, tertib. Nah, tentu pertemuan Gus Muhaimin dengan Ibu Megawati nantinya akan melihat spektrum kira-kira dari dinamika politik yang ada, apakah spektrumnya bisa berubah atau terus seperti yang ada saat ini yang masih kurang lebih dinamikanya belum sampai tuntas. Maksudnya bisa jadi pertemuan nanti mengubah peta koalisi begitu, Gus? Bukan, peta koalisi-koalisi atau pasangan yang ada itu sangat bergantung dengan peta pasangan yang nanti akan diumumkan oleh PDI Perjuangan. Nah, ini semuanya sebenarnya dari awal itu menunggu siapa kira-kira pasangan yang akan nanti direstui Ibu Mega atau dari PDIP Perjuangan untuk maju. Nah, apakah itu juga akan berpengaruh pada konstelasi pasangan yang ada di koalisi-koalisi yang lain, saya yakin. Berarti pertemuan Gus Muhaimin nanti dengan Bu Mega, poin paling penting pembicaraan paling utamanya adalah soal cawapres. Ya, setidaknya saya tidak bisa membayangkan atau mengira-ngira, namun setidaknya pembahasan itu menjadi penting buat PKB untuk melihat konstelasi ke depan gitu. Siapa kira-kira yang nantinya akan direstui oleh Bu Megawati maju. Nah, kalau misalkan si A dan si B, katakan Pak Ganjar dengan si A, katakanlah, itu kita juga bisa mengukur ke depannya seperti apa. Apakah akan menjadi pasangan yang akan menang atau tidak. Demikian juga di koalisi-koalisi yang lain. Apakah Pak Prabowo nanti dengan Gus Muhaimin misalkan sudah diputuskan, tentu akan menjadi berbeda nanti. Misalkan PDIP punya calon sendiri, Gerindra PKB punya calon sendiri, namun komunikasi tetap harus terjalin. Karena apa? Karena historinya memang seperti itu. Nah, dan teman-teman di DPR hari ini juga kemarin juga bertemu antara fraksi PKB dengan PDIP. Saya pikir tidak menutup peluang-peluang untuk membangun komunikasi sekaligus menyamakan visi dan menyatukan program, utamanya mengawal pemerintahan Pak Jokowi sampai selesai dan kemudian menatap 2024 dengan penuh damai dan kekeluargaan. Nah, apakah rencana pertemuan Gus Muhaimin dengan Bu Mega ini sudah ngomong ke teman koalisinya? Saya tanyakan kepada Mas Ade Rizky Pratama, jubir tim pemenangan Prabowo Subianto yang sudah bergabung bersama kita. Mas Ade, sudah ngomong dulu belum sih PKB mau ketemu atau rencana bertemu dengan Bu Mega? Atau kemarin pas bertemu atau mendatangi kediaman Gus Muhaimin baru dikasih tahu? Iya, Mbak Stefani, selamat sore, Bang Jazilo dan Bang Eriko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terlambat, tadi agak maraton ini, ada ini juga. Lagi banyak dicari ya, Mas Ade. Silakan Mas Ade. Iya, kami kira akhir-akhir ini memang dinamika perpolitikan itu memang sangat menarik. Gus Imin baru saja pulang dari Tanah Suci dan juga sebagai ketua tim pengawas haji dari DPR RI, dan kemudian beliau akhirnya pulang ke tanah air, dan tentu Pak Prabowo ya sebagai teman koalisi pada hari ini baik PKB maupun Gerindra mendatangi Gus Imin itu adalah dalam bentuk silaturahmi kita sebagai masyarakat Ketimuran, bagaimana silaturahmi ini harus tetap terjaga. Nah, dalam pertemuan itu kami kira terkait dengan pertemuan apapun, baik itu Gerindra dengan PKB, dengan Gerindra maupun dengan partai-partai lain di luar ini pada saat ini, tentunya sudah mendapatkan komunikasi, sudah mendapatkan informasi, dan kami kira Gerindra sendiri tidak merasa ini menjadi sebuah ancaman dan kekhawatiran bahwa komunikasi politik ini penting dalam rangka bagaimana komunikasi yang sehat dalam dinamika politik dalam rangka tujuan yang sama kami kira, yaitu membangun perpolitikan yang baik, yang cerdas dan bermartabat. Ini betul ya berarti Mas Ade bahwa
Prabowo Subianto juga mengatakan menantikan juga ingin bertemu dengan Bu Mega. Ya, statement yang disampaikan mungkin oleh Pak Prabowo ini menggambarkan bahwa bagaimana perpolitikan ini jangan sampai terkotak-kotak, jangan sampai ada gap antara partai politik dengan partai politik. Kami kira ini sesuatu yang wajar dan baik dan sehat bila mana nanti setiap komunikasi ini secara lugas ya dan secara santai dapat dikemukakan dalam rangka berbagi juga nih, berbagi gagasan dan mencari sebuah solusi ya dalam membuat strategi dalam membawa ini negara dan bangsa ini semakin berlari nanti ke depan pasca nanti terpilihnya pemimpin-pemimpin baru di negara kita. Ya, sudah bergabung kembali bersama kita Bang Eriko. Mungkin ada gangguan secara visual, tapi kita bisa berkomunikasi secara audio. Bang Eriko, ini kan kalau hanya untuk memenuhi presidential threshold, PDIP nggak butuh banyak-banyak teman kerjasama politik menuju Pilpres 2024. Tapi kan nyatanya sekarang ternyata banyak juga seperti judul kami gitu. Ada Ketum Gerindra, Ketum PKB yang ingin bertemu dengan Bu Mega. Walaupun sebenarnya KKIR sudah punya capres sendiri. Apakah Bu Mega tetap welcome menyambut Prabowo dan Gus Muhaimin? Jadi begini, Mbak Stefani, mohon maaf ini kepada semua kita, terputus sinyal wifi-nya, ya maklum lah kalau lagi mau hujan ini terus seperti itu kondisinya biasanya. Nah, saya jujur saja menyampaikan, tadi sudah disampaikan juga oleh Gus Jazilul, bahwa hubungan antara Ibu Mega, keluarga Ibu Mega teristimewa, keluarga almarhum Pak Taufik Kemas dengan Gus Ami itu, dengan Gus Muhaimin itu sangat dekat. Boleh ditanyakan langsung kepada Gus Jazilul, kepada Gus Muhaimin, bahwa beliau itu adalah keluarga. Bahkan waktu menikah juga beliau sebagai, katakanlah juga sebagai orang tua dari Gus Muhaimin. Jadi kalau kedekatan secara pribadi, saya rasa kita sudah bisa menyampaikan itu sudah pasti sangat dekat. Nah, hanya ini kan bukan hanya soal pribadi, tetapi ini juga adalah mengenai hubungan yang baik, katakanlah kalau dalam bahasanya teman-teman itu adalah koalisi. Nah, sementara kami kan tidak di dalam koalisi itu, atau kami ada di dalam kerjasama bersama P3, bersama dengan Hanura, bersama juga dengan Perindo. Nah, Mbak Stefani, tentu ini sekarang kan mau bertemu ini kan kapanpun bisa, kenapa tidak bisa? Hanya yang saya tahu sekarang posisi Ibu Ketua Umum sedang tidak di Jakarta. Itu yang saya ketahui. Itu satu. Kedua, kemarin juga kalau kita melihat kan ada pertemuan antara fraksi PKB dengan fraksi PDI Perjuangan. Jadi hubungannya pun di DPR sudah sangat dekat, sangat katakanlah sangat harmonis dan sangat baik. Hanya tentu ini kan perlu ditingkatkan. Kalau nanti dari fraksi kemudian pertemuan lagi dengan Mbak Puan, kemudian baru dengan Ketua Umum, nah ini tinggal hanya menyesuaikan waktu saja kalau menurut saya. Jadi saya rasa, Bang, bagaimana dengan Gerindra, Bang Eriko? Juga dengan Gerindra. Gerindra kan sudah mempunyai koalisi juga yang sudah katakanlah walaupun belum putus secara resmi, belum secara ini menyampaikan juga calon wakil presidennya bersama dengan PKB. Nah ini kan perlu kita juga saling menghargai satu dengan lainnya. Artinya nanti jangan kan sering ini sekarang Mbak Stefani dianggap kalau kita nanti bertemu, waduh ini mengganggu koalisi. Padahal tidak ada. Uang kita kerjasama di sana koalisi kan berbeda memang itu. Kita memang menyampaikan bahwa kita ingin bekerja sama dengan semua. Dan bahkan Mbak Stefani kita juga harus ingat bahwa Pak Jokowi juga menyampaikan dalam rakernas kami bahwa kita harus bekerja sama dengan sebanyak mungkin partai. Begitu juga bersama dengan juga relawan, bersama juga dengan unsur-unsur masyarakat yang memang mau bekerja untuk memenangkan Mas Ganjar, seperti itu Mbak Stefani. Nah, Bang Eriko, welcome PDIP, tapi ada terms and condition-nya nggak? Ada syaratnya nggak kalau ingin berkomunikasi dengan PDIP? Boleh ditanyakan sama Gus Jazilul, apakah ada term-term seperti itu? Enggak ada. Setahu saya seperti itu. Kalau mau bertemu kapan saja, jangankan karena soal ini, selama ini juga kalau mau bertemu sebagai antara anak dengan orang tua, sebagai keluarga, saya rasa Gus Muhaimin, begitu juga Pak Prabowo sebagai sahabat dengan ibu tidak ada masalah. Hanya ini kan
soal kesempatan dan waktu saja. Di samping itu juga saya mau mengingatkan di sini kan memang juga sudah ditugaskan oleh Ibu Ketua Umum untuk Mbak Puan menjadi katakanlah penyambung, menjadi apa ya, merekatkan semua hubungan yang baik itu. Nah, silakan nanti mungkin katakan kalau mau bertemu Mbak Puan terus kemudian menyampaikan kapan waktunya. Yang saya tahu saat ini Ibu Ketua Umum sedang tidak di Jakarta. Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi mungkin ini hanya soal kesempatan waktu dan nanti suasana yang pas. Kita juga kan harus jujur menyampaikan bahwa juga Gus Muhaimin dan juga Pak Prabowo juga kan cukup sibuk. Kita juga harus jujur dalam hal itu bahwa beliau juga mempunyai tugas-tugas, mempunyai juga mempunyai juga kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan. Nah, ini tinggal menurut saya sih hanya tinggal menyesuaikan dari waktu di mana yang pas nanti untuk bertemu. Nanti dilihat saja Mbak Stephanie, saya yakin hal itu seperti itu. Oke, Mas Ade, ini kan PDIP welcome. Sebenarnya bukan PKB saja yang terbuka gitu komunikasinya dengan PDIP, Gerindra juga. Tapi sebenarnya kalau Gerindra banyak kemudian yang membaca atau menilai kedatangan Prabowo Subianto ke kediaman Gus Muhaimin kemarin karena khawatir, apalagi PKB juga diundang dalam peringatan Haul Bung Karno 24 Juni kemarin ya, dan Gerindra tidak. Betulkah, Mas Ade? Iya, kami kira tidak ada sedikit pun kekhawatiran ya bagaimana undang-mengundang antara PKB dengan PKB yang diundang oleh mungkin dengan PDI Perjuangan. Kami kira ini tinggal menunggu waktu saja. Mungkin pada hari ini mungkin antara PKB dengan PDIP, mungkin nanti di waktu yang tidak lama nanti mungkin Gerindra akan berjumpa juga antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega. Kami kira sebagai kesatuan yang tidak dapat terpisahkan antara PKB dan Gerindra, kami memahami bahwa komunikasi antar pemimpin partai politik itu adalah hal yang biasa dan sehat juga dalam dinamika politik. Tentunya ingin bagaimana perkembangan situasi politik nasional dan berkomitmen juga ya untuk memelihara suasana kesejukan di tengah perhelatan politik yang akan berlangsung. Ini hanya tinggal menunggu waktu dan momen yang tepat saja untuk nanti bisa bertemu secara langsung seperti itu, Mbak. Nah, tidak khawatir. Ternyata yang kemarin hadir itu Gus Jazilul sendiri ya dari PKB ya, Gus ya. Jadi Gerindra memang tidak perlu khawatir, Gus? Ya tentu kita dengan Gerindra, Pak Prabowo dan Gus Muhaimin itu sudah hubungannya sudah setahun lebih dan sangat erat. Saling tahu satu dengan yang lainnya. Bahwa kedua tokoh ini juga bersepakat untuk terus menjalin komunikasi dengan siapapun. Makanya Pak Prabowo bisa bertemu dengan Pak Zulkifli, Pak Prabowo juga bertemu dengan Pak Ketua Umum Golkar, Airlangga, PKB juga seperti itu. Artinya bahwa komitmen kerjasama yang dibangun PKB dengan Gerindra itu tidak membatasi baik Gerindra maupun PKB untuk berkomunikasi dengan siapapun, dengan tokoh-tokoh partai apapun. Jadi platform kerjasamanya itu platform yang memang memberikan keleluasaan kepada kedua ketua umum Partai Gerindra dan Partai PKB untuk terus merangkul partai-partai politik yang ada sekaligus berkomunikasi dengan orang-orang penting atau ketua umum partai yang lain. Namun di balik itu keduanya juga memiliki komitmen untuk menentukan siapa capres dan cawapresnya. Nah, itu Gus. Kemarin PKB diberikan porsi besar katanya untuk kemudian menentukan cawapresnya. Ya memang seperti itu bunyi kerjasamanya. Nah, kerjasama itu tentu di atas kertas dan itu harus dilakukan. Jika tidak dilakukan, hanya kerjasama di atas kertas, itu bukan sesuatu yang artinya hanya kesepakatan di kertas tidak sampai pelaksanaan. Namun, saya melihat kedua tokoh, Gus Muhaimin dengan Pak Prabowo, itu memiliki track record soal kesetiaan, soal komunikasi, membangun kerjasama. Meskipun selama ini memang belum pernah kerjasama koalisi sebelumnya antara PKB dengan Gerindra. Namun cukup bagi PKB untuk menilai bahwa Pak Prabowo, Gerindra itu memiliki keseriusan dan kesetiaan ketika membangun kerjasama. Kalau Gerindra sendiri...
Gimana Mbak Stefani? Ya, kalau Gerindra sendiri, Mas Ade, kenapa kemudian akhirnya dalam pertemuan kemarin setelah sudah ada rencana Gus Muhaimin bertemu dengan Bu Mega, langsung tiba-tiba dikatakan cawapres lebih besar porsinya nanti yang menentukan PKB. Itu apakah untuk mengamankan agar PKB tidak kemana-mana? Ya, jadi memang terkait hal ini, seperti apa yang disampaikan oleh kakak kami Gus Jazilul, memang di atas kertas itu kan sudah tertera hitam di atas putih apa yang menjadi kesepakatan-kesepakatan kerjasama partai politik. Nah, tentu menyikapi hal ini, setiap langkah dan masalah akan kita hadapi bersama dan kita bahas bersama. Yang penting adalah kepentingan utama yang ada di benak kedua partai politik ini dalam KKIR adalah kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. Kemudian dalam membangun bagaimana nanti bangsa ini dapat berlari lebih kencang di waktu-waktu yang akan datang, perlu adanya komunikasi yang lebih kompleksitas, tidak hanya antara PKB dan Gerindra, tetapi juga dengan partai-partai politik yang lain, terkait dengan bagaimana nanti perihal menentukan cawapres atau capres, ini akan diputuskan kembali nanti oleh PKB dan Gerindra, terutama adalah para ketum-ketum ini. Jadi tidak mungkin pada akhirnya Gerindra akan mendahului atau offset dalam menentukan hal-hal yang tidak mungkin tidak akan dikomunikasikan dengan Gus Muhaimin. Seperti itu, Mbak. Oke, terakhir saya mau ke Bang Eriko. Ya, Bang Eriko, Mbak. ya, berarti sudah ada jadwalnya kah? Apakah Bu Mega akan bertemu dengan Gus Muhaimin dan Prabowo sekaligus, atau nanti akan masing-masing, atau kapan kira-kira, Bang Eriko? Ya, biarlah kalau soal itu nanti kan dari pembicaraan ini kan pasti berkomunikasi terus. Gus Jazilul juga selalu berkomunikasi dengan kami, dengan Sekjen, dengan Mas Utut, dengan kita juga. Nanti biar dicari waktu yang paling tepat. Nah, begitu juga dengan Pak Prabowo. Jangan khawatir lah Mbak Stefani. Kalau mau berbicara jujur nih, sekarang pun kan sebenarnya Gus Jazilul sama Mas Ade ini udah bisa bersama-sama sebenarnya kan sudah bisa langsung memunculkan calon presiden dan wakil presiden yang sudah bisa disahkan. Ya tapi kalau soal itu kan kami tidak ingin ikut campur, masih ada hal antara Gerindra dan PKB ini kan hanya soal apa ya, mungkin ya belum pas aja barangkali Mbak Stefani. Tapi sekali lagi kalau soal pertemuan itu hanya soal Pasti akan ada ya? Ya, karena begini, ini kan masih panjang waktu, masih sampai Oktober, masih 3 bulan lagi. Dan kalau kita lihat sebenarnya yang sudah pasti itu kan baru PDI Perjuangan dengan mitra-mitra kerjasamanya yang sudah pasti mencalonkan Mas Ganjar. Kalau yang lain kan belum bisa menyatakan bahwa itu sudah pasti. Nah, ini masih dalam tahap ya katakanlah masih penjajakan. Ya namanya pacaran mungkin ya ditanyakan Gus Jazilul lah sama Kang Ade, apakah sudah bisa mahar. Tapi yang pacaran mau ketemu sama PDIP ini ya. Kita tunggu nanti ya Bang Eriko, waktu kita sangat terbatas. Terima kasih banyak Bang Eriko, Gus Jazilul, Mas Ade sudah bergabung sama Berita Satu Utama. Salam sehat.